Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatil athhar. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Masyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum penuh berkah ini, mari kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasa syukur ini harus kita ungkapkan dari mulut kita biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Diteguhkan dalam hati kita, diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan kita. Dengan 3 cara bersyukur ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu menenggangkan sekaligus menambah nikmat-nikmat kita. Selain mengingatkan untuk senantiasa bersyukur, khatib juga mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya buat kita semua untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang mampu memberikan keteladanan dan juga memberi syafaat keselamatan bagi seluruh umatnya di hari kiamat. Beliau manusia pilihan yang menjadi suri tauladan dan panutan bagi semua insan yang beriman, sosok mulia yang membawa keagungan dan kesempurnaan. Mudah-mudahan kita selalu setia menjadi umat Rasulullah SAW sampai akhir hayat, yang selalu siap meneladani segala sikap, sifat, pikiran dan perbuatan beliau dalam menjalankan amaliyah ahlus sunnah wal jamaah di dunia wal akhirah. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu isi dan inti dari kebahagiaan hidup bukanlah sekedar kesenangan, akan tetapi juga ketenangan batin dan jiwa. Ketenangan tersebut dapat diraih dan diperoleh dari kemenangan dalam menghadapi setiap tantangan, rintangan, ujian, cobaan maupun semua problematika kehidupan baik lahir maupun batin. Biasanya orang yang mampu menciptakan ketenangan dalam batin dan jiwanya akan mudah menjalankan rencana tanpa menghadirkan bencana. Dan dari jiwa yang tenang atau mutmainnah akan mengalir rasa kepasrahan terhadap Allah tanpa merasa resah ataupun gelisah. Sebab tidak sedikit orang yang dalam hidupnya tampak sukses akan tetapi tidak mampu menjamin dan menjalin ketenangan batin, bahkan seringkali nampak susah, resah, bahkan gelisah. Kenapa demikian? Karena ia tidak memiliki ukuran dan takaran yang jelas kapan dapat merasa puas ataupun rasa syukur, dan kapan dapat tidur pulas ataupun tenang. Itu bisa terjadi karena dia terlalu fokus mengejar duniawi, tergoda dengan iming-iming dunia, padahal semuanya yang ada di dunia ini hanya sesaat, dan siapa yang tidak mampu mengelola hati dan batinnya, maka dia akan menjadi orang yang tersesat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Masyiral muslimin yang berbahagia, hidup di dunia ini memang tidak bisa terlepas dari problematika yang akan datang silih berganti, menguji kesungguhan dan ketangguhan pertahanan lahir maupun batin. Yang dimaksud pertahanan lahir adalah mendayagunakan pola pikir melalui ikhtiar ataupun usaha sebagai bentuk dari sikap lahir manusia. Sedangkan pertahanan batin adalah melalui zikir dalam segala bentuk menginvestasinya untuk mengingat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang Maha memutuskan dan Maha pemberi jalan keluar dari setiap masalah yang ada. Manusia pada dasarnya telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, pikiran dan hati. Masing-masing memiliki kemampuan sendiri dalam menghadapi segala rintangan, tantangan maupun cobaan dalam hidup kita, dari serangan dari luar. Namun apabila salah satunya lemah dan lengah, maka yang terjadi adalah keguncangan dan ketidaktenangan dalam batin. Karena itu Allah memberikan jalan keluar dari keresahan dan kegelisahan batin melalui firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang maupun tentram. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, konsep indahnya berpikir positif coba kita tuangkan dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan sekitar kita. Karena dengan kita berpikir positif kepada siapapun, maka akan menjadikan hidup kita selalu nikmat dan indah. Pada dasarnya semua yang ada dalam kehidupan ini adalah salah satu perlombaan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan maupun fastabiqul khairat. Perlombaan yang dilakukan di sini bukan mencari siapa yang menang maupun kalah, dan tentu berbeda dengan sebuah kompetisi ataupun perlombaan yang lainnya. Namun perlombaan kebaikan di sini yang dimaksudkan adalah untuk selalu bisa memaknai kehidupan kita agar bisa setiap langkah yang kita lalui bisa bernilai ibadah. Dalam menjalani hidup, bagaimana kita berpikir akan mempengaruhi cara kita bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, kita selalu diajarkan untuk menjaga pikiran positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Berpikir positif memainkan peran penting dalam psikologi positif, subbidang yang dikhususkan untuk mempelajari agar apa yang membuat orang bahagia dan merasa puas. Berpikir positif bukan berarti Anda mengabaikan situasi hidup yang tidak menyenangkan. Berpikir positif berarti Anda memandang ketidaknyamanan dengan cara yang lebih positif dan produktif. Anda akan berpikir kemungkinan terbaik yang akan terjadi dan bukan yang terburuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, istilah untuk berpikir positif disebut husnuzon, yang memiliki arti berpikir positif, juga menyampaikan arti optimisme, memegang pendapat yang baik dan berpikir baik tentang orang lain. Ketika berbicara tentang berpikir positif, dalam Islam harus dimulai dengan berpikir baik tentang Tuhan itu sendiri. Terdapat hadis dari Nabi Muhammad SAW di mana dia mengatakan bahwa Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hamba padaku." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Semoga dengan kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengaplikasikan dengan berpikir positif akan menjadikan hidup kita lebih baik, lebih tentram, aman dan sejahtera.
dengan selalu berusaha memanfaatkan waktu dan tenaga untuk suatu hal yang mempunyai manfaat untuk diri pribadi dan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran serta mampu menjadi pribadi yang benar-benar bertakwa dan dapat menyeimbangkan antara pikir dan dengan zikir, selalu melibatkan Allah dalam hal dan urusan, baik dari perbuatan, ucapan maupun berpikir. Semoga langkah kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi washabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ardil anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabi nabiyyika ajmain wat tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa 'annal ghala wal waba wat ta'un wal amrad wal fitana ma la yadfa'uhu ghairuka an baladina hadha Indonesia khassah wa an sa'iri biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.